Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah seni musik serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ferdian Bahtiar dan Mas Bintang Trisna Raga Alfianto, Mbak Mila Suci, Mbak Naura dan Mbak Asifa akan mempresentasikan notasi musik dan tanda kunci. Kepada pemateri, saya persilakan. Materi yang pertama yaitu notasi musik. Notasi musik atau titi nada musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh titi nada, walaupun kadang istilah nada dan titi nada saling dipertukarkan penggunaannya. Bentuk tertulis atau cetak dari notasi tersebut disebut partitur. Jenis notasi musik ada 3. Yang pertama notasi balok, kedua notasi huruf, ketiga notasi angka. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu yang dituangkan dalam bentuk gambar sesuai dengan tinggi rendah nada serta sifat bunyi yang dilambangkan. Penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not berupa garis-garis yang disebut garis paranada. Garis paranada terdiri atas 5 garis sejajar yang sama panjang. Jaraknya bernomor dari bawah ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semakin tinggi posisi not diletakkan, semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah posisi not artinya semakin rendah pula nadanya. Struktur not balok ada 3 bagian, yaitu tangkai not, bendera not, dan kepala not. Selanjutnya yaitu notasi huruf. Notasi huruf merupakan notasi yang paling mudah, yang didasarkan pada bunyi nadanya. Membacanya cukup dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Namun umumnya notasi huruf disederhanakan sesuai dengan keperluan sehingga notnya menjadi D, R, M, F, S, L, T. Contoh notasi huruf dapat dilihat pada slide tersebut. Notasi angka merupakan salah satu percabangan dari notasi musik, penulisan suatu karya musik dengan menggunakan angka sebagai simbolnya. Angka-angka yang digunakan adalah angka 1 sebagai do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. O atau angka 0 dalam notasi angka disebut sebagai tanda diam atau tanda berhenti. Pada notasi angka, terdapat tanda notasi angka di dalamnya. Di antaranya adalah tanda titik, garis tegak, garis mendatar, dan garis miring. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan dalam 2 macam fungsi, yaitu sebagai tanda tinggi rendah nada. Untuk nada rendah, titik diletakkan di bawah nada yang dimaksud. Sedangkan untuk nada tinggi, titik diletakkan di atas nada yang dimaksud. Contoh, nada rendah 5, 6, 7. Nada tinggi 1, 2, 3. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai tanda jumlah atau panjang ketukan. Tanda titik digunakan untuk tanda penambah panjang ketukan suatu nada. Titik diletakkan setelah nada yang dimaksud. Contoh, penambahan 3 ketukan, 3, 4. Penambahan 2 ketukan, 3, 2, 4. Selanjutnya, tanda notasi angka yang kedua adalah garis tegak. Garis tegak digunakan sebagai batas birama. Yang pertama, birama 4/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bar 1, bar 2. Yang kedua, birama 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bar 1, bar 2. Yang ketiga, birama 2/4, 1, 2, 1, 2, bar 1, bar 2. Selanjutnya, tanda notasi angka yang ketiga adalah garis mendatar. Digunakan sebagai tanda pembagian jumlah ketukan dalam satu not. Yang terakhir adalah garis miring. Digunakan sebagai tanda untuk nada yang naik atau turun setengah dari nada asal. Materi yang selanjutnya yaitu tanda kunci.
Tanda kunci merupakan patokan yang digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya nada. Tanda kunci diletakkan pada awal setiap baris para nada. Ada beberapa tanda kunci yang dipakai sebagai patokan dalam notasi musik, yaitu tanda kunci G, F, dan C. Yang pertama, tanda kunci C. Tanda kunci C ini pada awalnya merupakan tanda kunci yang digunakan untuk suara manusia atau sebagai paduan suara, sehingga ada beberapa jenis sesuai dengan pembagian suara manusia. Penempatan atau peletakan penulisan tanda kunci C. Yang pertama, posisi kunci C pada garis para nada yang pertama digunakan untuk penulisan vokal sopran. Oleh karenanya, not atau nada-nada yang ada akan dituliskan selalu di atas C. Yang kedua, posisi kunci C pada garis para nada yang kedua digunakan untuk penulisan vokal mezzosopran atau mezzosopran. Oleh karenanya, not atau nada yang akan dituliskan selalu di atas C. Posisi kunci C pada garis para nada yang ketiga digunakan untuk penulisan vokal alto. Oleh karenanya, not atau nada yang ada akan dituliskan selalu di atas C. Posisi kunci C pada garis para nada yang keempat digunakan untuk penulisan vokal tenor. Oleh karenanya, not atau nada yang ada akan dituliskan selalu di atas C. Dan yang terakhir, posisi kunci C pada garis para nada yang kelima digunakan untuk penulisan vokal bariton. Oleh karenanya, not atau nada yang ada akan dituliskan selalu di atas C. Tanda kunci F. Tanda kunci F adalah lingkaran dan tanda titik 2 yang terdapat pada bentuk kunci F berada di garis keempat. Dengan demikian, setiap not yang berada pada garis keempat disebut F kecil. Tanda kunci F biasanya digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah. Tanda kunci G. Tanda kunci G adalah lingkaran yang terdapat pada bentuk kunci G terletak pada para nada garis kedua. Tanda kunci G biasanya digunakan untuk menuliskan nada-nada tinggi. Lingkaran tersebut sebagai penentu nada G1. Dengan demikian, setiap not yang berada pada baris kedua disebut not G. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.